Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP, teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Floki ya. Kemudian ada Exchange Slipster juga, kalian bisa nonton. Mungkin untuk yang ya pengen cari tahu juga bisa, teman-teman. Kemudian what else ya, kemarin itu memang udah ada rilis data. Dan yang lebih pentingnya itu speech-nya dari Jerome Powell ya. Jadi intinya dari Jerome Powell itu mereka tidak akan melakukan atau menaikkan suku bunga, tapi mereka juga masih belum untuk nge-cut rate secepat mungkin ya. Jadi mereka membiarkan keadaan dengan suku bunga itu stabil ya, nggak dinaikin tapi juga nggak diturunin ya. That's why arahnya lebih ke hawkish sebenarnya, cuman memang cara penyampaiannya diperhalus aja, kurang lebih seperti itu gambarannya speech dari Jerome Powell malam tadi. Cuman balik lagi, intinya adalah mereka masih menunggu ya untuk data-data ke depannya. Dan menurut saya pribadi juga nggak ada waktu yang benar-benar dia akan spill, oh nanti di tanggal sekian kita bakalan cut rate ya. Menurut saya enggak ya, dengan jawaban yang ngambang-ngambang ya, dengan jawaban yang sama-sama seperti speed sebelum-sebelumnya. Mereka belum akan cut rate sedini mungkin dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba mereka cut rate aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi news event malam inilah, ini cukup penting, cukup krusial CPI-nya ya. Hopefully CPI nanti malam ini membaik ya, at least tidak ada kenaikan lah, minimal dia tidak naik, ngestak aja atau malah dia mengalami penurunan ya. Ini cukup baik untuk market. Tapi kalau misalkan CPI-nya mengalami lonjakan kenaikan lagi, yaitu market bakal merah merona lagi ya. Jadi bisa diperhatikan jam 7:30 malam ini teman-teman ya. Jadi ditunggu bersama-sama. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya ya. Per 13 Mei ini BlackRock tidak beli lagi ya, belum melakukan pembelian lagi. Cuman beberapa institusi lainnya udah mulai melakukan pembelian. Nah, per hari ini juga mulai melakukan pembelian lagi, dan Grayscale jualan lagi nih, teman-teman. Jadi so far untuk BlackRock masih hold ya, masih wait and see dulu, karena memang sebelumnya kan dia bisa dikatakan paling aktif dan paling banyak belinya gitu ya. Jadi sangat wajar ketika dia udah mulai benar-benar wait and see, kemudian institusi lain malah coba cicil beli lagi, masuk lagi ya, sangat wajar dengan nominal yang jauh lebih kecil ketimbang pembelian BlackRock gitu ya di momen-momen sebelum-sebelumnya. Jadi ya sangat-sangat wajar lah kalau memang dia masih wait and see, karena muatannya pun banyak, teman-teman. Ya kita bisa lihat dari total aja di sini. Tuh. Ya yang lainnya itu bahkan jauh lebih sedikit lah ya ketimbang total pembelian si BlackRock. Ya dengan average-nya tuh kita bisa lihat juga perbandingannya ya. Kemudian kita lihat untuk liquidation heat map ya per 3 day-nya. Kemarin ada saya sampaikan juga ya, kalau misalkan kita lihat untuk liquidation heat map-nya menjelang news event seperti ini yang narasinya biasanya cenderung negatif ya. Setelah dia nge-grab likuiditas atas, biasanya ya probabilitasnya itu lebih besar dia udah jepret atas bakalan jepret bawahnya juga. Dan ya kita bisa lihat dia udah jepret di 63 ribuan something ya, kemudian dia jepret bawah nih ya, seperti di 62 ribuan, kemudian di 61.700-an dolar ya, kemudian di sekitar 61 ribuan 200-an gitu ya. Ini kejepret bawah ya, udah jepret atas jepret bawah, teman-teman. Tapi ini kita bisa lihat range atasnya ini masih agak jauh ya, di 63.500-an dolar, dan range bawah ini cukup tebal juga di sekitaran range 60.245 sampai 60.456 dolar. Jadi sekitar 60 ribuan dolar itu cukup tebal di situ, menandakan memang untuk short termnya udah mulai banyak juga nih yang mencoba long ya, dengan liquidationnya itu di bawah atau stop lossnya di kisaran 60 ribuan dolar. Jadi masih possible aja ya untuk jelang news event nanti dia grab bawah ya, sebelum nanti mungkin apakah dia akan bikin jarum suntik ke atas juga, karena sangat-sangat volatile menjelang CPI malam ini. Oke. And then kita lihat juga untuk Bitcoin ya secara time frame daily ya. Jadi secara daily, setelah adanya bearish engulfing, kemudian dia rebound lagi, testing lagi ke previous highs-nya, kemudian adanya rejection ya. Kita coba tandain di sini adanya rejection kembali ya. Kemudian bear candle muncul, posisi sekarang mencoba bertahan di atas box hijau biru ini untuk adanya bullish candles sedikit lah ya. Jadi kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi,
possible apa? Possible untuk dia lanjut turun. Ya, kita bisa lihat ini up, kemudian di sini reject lagi, mencoba naik, reject lagi, tinggal kita lihat bisa aja dia cuman bikin tail candle ke bawah before dia lanjut naik. Ya. Ketika memang CPI-nya itu benar-benar bagus, teman-teman. Ya, ketika CPI-nya benar-benar bagus. Ini yang perlu di take note sama teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan CPI-nya jelek, nggak bagus ke market, ya possible apa? Possible dia bahkan create lower low ya ke $55.000. Ini adalah another perspektif ya, the worst case, skenario buruk yang bisa terjadi di market. Jadi selalu kalian persiapkan skenario terburuk. Ya, jangan selalu wah ini market bullish, wah ini mah up. Kita bisa lihat Bitcoin bakalan pump dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tidak siap, tidak menyiapkan mental, tidak menyiapkan capital juga ketika bad skenario itu terjadi. Ya, makanya ketika harga itu turun, harga diskon itu orang banyak mau itu datang, pas momen itu datang udah nggak punya muatan, orang malah skeptis, orang udah malah lebih takut, akhirnya nggak beli. Pas murah nggak beli karena beberapa faktor tersebut. Ya, udah terlalu FOMO dulu di awal-awal. Ya, yang sebelumnya ngarepin, gue mau ngarepin diskon nih, nanti deh kalau diskon ke sekitaran ini gue mau beli, mau DCA lagi. Tapi karena hype di market, dengar kiri kanan ya, jadi nggak ke trade plan kalian awal, kemudian lihat wah ini kayaknya bisa naik lagi ya. Ya udah, gua all in aja deh. Ya udah, gua masuk aja deh. Padahal di posisi atas, nggak sesuai dengan trade plan kalian di awal. Akhirnya harga benar-benar datang nih ke harga target kalian. Kalian udah nggak bisa beli lagi karena udah all in duluan gitu. Karena kalian udah habisin muatan kalian dulu untuk dibeli di harga yang tidak semestinya kalian beli. Ya, jadi permainan psikologi itu sangat-sangat berperan juga atau bermain juga ya di market. Oke, jadi itu sedikit reminder aja dari saya. At least yang kita perhatikan juga ini masih ketahan di EMA 21. Ya, minimal memang range-nya itu makin tipis. Kita bisa lihat juga range-nya itu di 60.000 sampai 63.500 dolar. Itu adalah range sekitar 3.000-3.500 dolar. Waktu bermain atau tempat bermainnya si Bitcoin ini semenjak 8 Mei sampai per hari ini. Tinggal kita lihat aja untuk niche event yang benar-benar kita tunggu dari awal bulan ini, dari awal bulan Mei bahkan ya. Kita tunggu dan akhirnya waktunya tiba, tinggal beberapa jam lagi nih CPI. Oke. Next untuk hourly, khususnya 4 jam teman-teman. Sebenarnya kalau 4 jam nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin, karena kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline resisten yang sebelumnya dites beberapa kali dan terlihat di sini seperti false break teman-teman. Ya, kelihatannya breakout tapi langsung masuk lagi, didorong masuk lagi ke dalam sama seperti sebelumnya. Ya, menandakan memang cuman grab likuiditas saja atau at least sekedar dites ke previous highs-nya, kemudian lanjut drop lagi. Posisinya sekarang adalah dia ini masih ketahan di EMA 21 nih, time frame 4 jamnya. Kita bisa tambahkan juga sebuah trend line di sini. Nah, ya, jadi di sini kita bisa gunakan another trend line support yang sebelumnya nahan. Ya, laju koreksi atau penurunan si Bitcoin kita bisa lihat di sini. Ya, satu. Di sini berkali-kali di testing dan ini lagi di testing juga sama si Bitcoin. Ya. Jadi at least kalau misalkan secara jangka pendek lah ya, area ini jebol bablas, maka possible untuk si Bitcoin at least dia visit dulu area range ini. Nah, range ini. Ya, ini di sekitar berapa, Bro? Sebentar ya. Di 58.700 sampai 59.450 dolar, sekitar itulah teman-teman. Kalau ya at least secara time frame 4 jam ini dia breakdown ya, close candle di bawah trendline support ini, maka probabilitas, kita ngomongin probabilitas lebih besar untuk dia dites lanjut turun, at least ngetes area bawahnya ya. Selama trendline support ini masih mampu dipertahankan sama Bitcoin, maka ya possible untuk dia bisa lanjut naik lagi, at least dia tes lagi ke previous highs-nya dia nih di sini. Nah, ya, jadi untuk si Bitcoin cukup jelas kurang lebih secara hourly-nya. PP. Nah, ini PP terakhir saya bahas itu 6 hari yang lalu lah ya, PP. Nih, teman-teman. Kita bahas waktu itu PP sama CAZ dan ya terakhir kali semenjak dia drop ya masuk ke area krusial plus juga area pertimbangan untuk DCA.
dia cukup sideways di situ 1 2 3 4 5 sekitar 1 mingguan lah dia sideways, akhirnya dia break bertahap ya naik, cuman terbentuk di sini channel ataupun rising wedge ya, lebih condong ke rising wedge sih karena memang makin lama makin mengkerucut ya movementnya dari PP. Yang terakhir kali dia reject dari box merah, retest terhadap Fibo 0,3 sampai 0,5 nya di sekitar 0,0756 sampai 794. Ya sekitar itu aja dia respect, kemudian dia berangsur sideways juga mencoba tembus ke previous. Di sini ada resistennya ya di sekitar 0,089 dolar. Akhirnya dia mampu break signifikan, tes ke previous swing high-nya dan ya dia udah bikin tail candle di atas previous tail candle sebelumnya, dan bahkan closing ini adalah closing tertinggi ya dimana dia create new all time high ya untuk PP di 0,01056 dolar, dan sekarang lagi lanjut naik ya di 0,01095 dolar untuk PP. Jadi dia udah mengalami percepatan tren, tentunya sudah menginvalidasi dari terbentuknya rising wedge ini. Oke. Jadi sekarang untuk PR-nya untuk PP ya, at least untuk teman-teman yang nanya kan, wah PP ini udah lanjut naik lagi, targetnya sampai mana bro? Ya kita bisa gunakan juga ke ATH sebelumnya, ke previous low-nya ya. Maka kita mendapatkan beberapa next target untuk PP ya. Jadi ini bukan angka yang ngawang-ngawang. Next cukup lebar di 1,2 sampai 1,6 Fibo itu di sekitar harga 0,01272 sampai 1511 dolar. Itu next target untuk PP ya. Kemudian kalau area ini jebol, dia masih mampu break atas lagi di sekitar berapa bro? Nah di sini ya di sekitar 0,002062 dolar untuk PP. Jadi bisa diperhatikan ketika memang harganya ini masih di sorong naik atau mampu naik, dia bakalan mencoba visit ke beberapa next area target. Tapi balik lagi ya, ketika PP ini malah koreksi dulu gitu ya. Nah pertanyaannya kan koreksinya itu sekitar area berapa bro? Kita bisa perhatikan area ini dulu aja ya, sebelumnya menjadi resisten cukup kuat, di flip menjadi support ya. Nah ini dia. Jadi minimal ketika PP belum mampu ngejar next area target, at least dia koreksi dulu, maka kita bisa melihat untuk PP minimal testing dulu ke previousnya before dia lanjut pumping ya. Jadi ini areanya di sekitar 0,00877 sampai 936 dolar. Nah sekitar area itu adalah area krusial dan juga ideal lah, bisa dibilang ideal untuk dia retracement sebelum lanjut naik. Tapi ya lebih bagus lagi kalau misalkan dari area sini aja dia udah mendapatkan booster lagi untuk ngisi next area targetnya untuk si PP ya. Jadi kurang lebih cukup jelas ya untuk PP. Jadi buat teman-teman yang petarung di PP ya, yang selalu komen PP ya, ini udah naiknya udah mantap dan udah create no all time high, udah bikin ATH baru. Jadi congratulations untuk PP, dan untuk holder koin lain mohon bersabar ya. Mohon bersabar, sabar lagi untuk altcoin lainnya. Ya walaupun memang belum se-outperform si PP, tapi ya masih adanya chance besar untuk altcoin lain. Tinggal menunggu waktu di tahun ini dan di mungkin awal tahun depan lah ya. Palingan itu aja yang pengen saya update untuk update kali ini. Semoga bisa terbantu. Sampai jumpa next video. Jangan lupa analisa kembali ya teman-teman. Bye bye.